Jadi langsung aja kita ke materinya ya untuk mempersingkat waktu. Hari ini kita akan membahas mengenai pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK. Secara umum, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja terjadi karena suatu hal. Hal ini berakibat pada pemutusan atau penyelesaian hubungan kerja antara pengusaha maupun pekerja. Kemudian, sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai jenis-jenis dari PHK itu sendiri. Yang pertama adalah PHK demi hukum, yang kedua adalah PHK oleh pengadilan, yang ketiga PHK oleh pekerja, dan yang terakhir adalah PHK oleh pengusaha. Namun perlu diketahui pada pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pemutusan hubungan kerja haruslah menjadi jalan terakhir ketika jalan-jalan lain yang sudah diusahakan tidak bisa membuahkan hasil dan tidak bisa memberikan solusi. Dan selanjutnya ada PHK massal. Untuk PHK massal ini, sebelum PHK massal dilakukan, perusahaan harus melakukan upaya alternatif. Misalnya, pengurangan shift kerja, membatasi lembur, merumahkan pekerja sementara, dan yang terakhir adalah pensiun dini. Para pekerja mendapatkan 3 komponen utama pasca mereka di PHK. Yang pertama adalah uang pesangon. Uang pesangon ini dihitung dari seberapa lama masa mereka kerja. Kemudian yang kedua adalah uang penghargaan kerja. Diberikan kepada kerja dengan masa kerja minimal 3 tahun. Yang terakhir adalah uang pengganti hak, termasuk cuti yang belum diambil, ongkos pulang, atau hak-hak lain dalam perjanjian pekerjaan. Untuk mengetahui lebih rinci dan lebih mendalam, dan untuk mempermudah analisa kita, diperlukan adanya studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus yang terjadi pada PT Freeport di tahun 2017. PT Freeport melakukan PHK massal yang jumlahnya lebih dari 3.000 karyawan. Alasan dari perusahaan mem-PHK karyawan-karyawannya adalah karena para pekerja ini dianggap mangkir dari pekerjaannya. Aksi mangkir ini terjadi ketika para pekerja berdemonstrasi, dan mogok kerja ini dilatar belakangi karena perubahan status izin pertambangan yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya mari kita memperlihatkan analisis hukum kita. Yang pertama, apakah mogok kerja ini menjadi sah? Jawabannya, menurut pasal 137 sampai 145 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa mogok kerja adalah hak dasar untuk memperjuangkan kepentingan dari para pekerja ini sendiri. Jika telah diberitakan secara tertulis, dilakukan secara damai, maka tidak bisa dianggap sebagai mangkir. Dalam kasus ini, PT Freeport melanggar ketentuan tersebut karena tidak memverifikasi legalitas dari mogok kerja ini, dan justru mereka langsung tiba-tiba memecat ribuan karyawannya. Selanjutnya, berdasar pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebelum pengusaha atau perusahaan melakukan PHK massal, maka pengusaha wajib melakukan perundingan bipartit. Dalam hal ini, syarat dari PHK massal melingkupi perundingan terbuka, persetujuan bersama, sosialisasi, dan permohonan ke PPHI melalui Dinas Ketenagakerjaan. Freeport tidak menjalankan tahapan ini secara utuh, maka PHK tersebut bisa dianggap melanggar hukum dan tata prosedural. Kemudian ada hak kompensasi. Terdapat pada pasal 156 ayat 1 dan sampai ayat 4 menyebutkan bahwa pekerja tetap berhak atas uang pesangon, UPMK, dan UPH, kecuali terbukti melakukan pelanggaran berat. Karena tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa mogok kerja itu ilegal, maka karyawan masih berhak atas seluruh hak normatifnya. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PHK hanya sah apabila ada kesepakatan bersama atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan. Bila pekerja tidak menyetujui PHK, maka pengusaha harus ajukan ke PPHI. Kasus tersebut menutup pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Maka dapat disimpulkan bahwa PHK ini bukan hanya tentang pemutusan kerja, tapi juga tentang keadilan, prosedur hukum,
penghormatan terhadap hak pekerja. PHK yang sah bukan PHK yang terjadi karena alasan yang kuat, tapi juga dijalankan dengan cara yang benar. Mari kita ambil kesimpulan bahwa pasar kerja akan bisa berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak saling menghargai dan menghormati kapasitas dan akuntabilitas mereka masing-masing, sehingga terjadi harmonisasi dalam pekerjaan tanpa meninggalkan kewajiban dan hak-hak yang seharusnya diberikan dan harusnya didapatkan dari masing-masing. Sekian penjabaran mengenai PHK dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Karena saya membuka tanpa salam, maka saya akan menutup sama salam. Brincadeiras no quintal, gostinho de infância. Lá no fundo ainda sou aquela mesma criança da minha vida.